Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para penjelajah malam di Shyflash Channel, serta para pembaca setia di shyflash.com. Selamat datang kembali di ruang di mana bisik masa lalu lebih nyaring daripada suara sekarang. Malam ini, izinkan aku membawamu berdiri di ujung jurang waktu, di mana udara dingin Dieng menyimpan sebuah rahasia yang terlalu gelap untuk ditutupi oleh kabut. Pernahkah kau mendengar tentang sebuah surga yang jatuh ke neraka dalam sekejap mata? Di kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, pernah ada sebuah dukuh bernama Legetang. Pada malam yang dingin dan kelabu, tepatnya tanggal 17 April tahun 1955, Legetang musnah dalam semalam tertimbun oleh puncak gunung pengamun-amun. Banyak yang berkata, ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan sebuah azab ilahi yang telah ditakdirkan. Saat itu, kemakmuran telah membuat penduduknya lupa diri. Maksiat merajalela, judi menghancurkan nilai kemanusiaan, dan foya-foya menjadi ritual harian mereka. Namun, kejadian yang menghapus Legetang dari peta terjadi dengan cara yang sangat tidak wajar, jauh dari logika geologi. Tanah dari puncak gunung itu seolah-olah terbang, melompat menimpa dukuh yang berada di lembah. Jarak yang jauh, jurang yang dalam, dan sungai yang mengalir di antara gunung dan dukuh itu sama sekali tidak terkena dampak longsor. Bukit satu ini melompat, menghindari hambatan alam, dan menghantam pemukiman manusia dengan presisi yang mengerikan. Hingga kini, lokasi bekas dukuh Legetang hanya berupa gundukan tanah menyerupai bukit dan tugu peringatan yang berdiri sunyi. Saksi bisu dari sebuah tragedi yang dianggap sebagai perpaduan antara bencana alam dan azab ilahi. Mari kita duduk dalam keheningan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengambil pelajaran. Karena di bawah gundukan tanah itu, ada ribuan cerita yang terhenti, doa-doa yang tak terjawab, dan sebuah ingatan bahwa bumi ini punya cara sendiri untuk menagih janji. Dengarlah gemuruh dari malam itu. Oleh angin yang bertiup kencang dari celah-celah batu Dieng, aku akan membawamu berjalan mundur ke tahun 1950-an. Bayangkan sebuah kanvas lukisan yang sangat indah. Namun jika kau melihatnya cukup dekat, kau akan melihat noda-noda darah di balik cat warnya. Itulah dukuh Legetang. Letaknya di lereng yang menghadap ke lembah hijau, di kaki bukit yang diselimuti kabut abadi. Tanah di Legetang bukan sekadar medium tanam. Para sesepuh desa di sekitar sana sering berbisik dalam gelap, bahwa tanah itu adalah rahim betara, tanah yang subur sekali-kali, subur yang menjijikkan. Apapun yang ditanam di sana tidak akan tumbuh biasa. Jagung akan memiliki biji sebesar jempol, kentang akan membusak pakaian kantong karena terlalu besar, dan semangka, semangka Legetang adalah legenda yang menakutkan. Kulitnya hijau kehitaman, beratnya bisa mencapai 12 kilogram. Dagingnya merah menyala, terlalu merah, seperti jantung yang baru dipotong, dan manisnya luar biasa, seperti air gula yang dikentalkan. Siang hari, Legetang tampak seperti desa lain. Namun, perhatikanlah detail-detail kecilnya. Rumah-rumah di sana bukan rumah petani sederhana. Mereka membangun rumah dengan struktur joglo megah, menggunakan kayu jati terbaik yang mereka beli dari hasil kelebihan panen. Anak-anaknya bersekolah sambil memakai jam tangan, suatu kemewahan yang jarang terlihat di desa pegunungan pada masa itu. Warganya berjalan bukan dengan membawa arit di pundak, tetapi dengan tas kulit berisi uang hasil jualan ke kota. Namun, di balik kemegahan fisik itu, ada bau. Bau yang tidak bisa dijelaskan oleh hidung manusia biasa, tapi bisa dirasakan oleh hati yang peka. Bau itu seperti bau daging busuk yang ditutupi oleh wangi minyak wangi mahal. Disinilah karakter utama dalam kisah gelap kita mulai berbicara, Mbah Jarot. Mbah Jarot adalah salah satu dari sedikit orang tua di Legetang yang masih sering menghabiskan waktu di musola kecil di ujung desa. Usianya sudah 70 tahun, kulitnya berkerut seperti kulit pohon kopi tua, namun matanya masih tajam, seperti elang yang mengawasi mangsanya dari puncak tebing.
Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan bayangan-bayang pohon mulai memanjang seperti jari-jari tangan raksasa, Mbah Jarot duduk di depan rumahnya. Di depannya, lewatlah Sastro, seorang pemuda kaya raya yang baru saja pulang menjual hasil panennya ke pasar Batur. Sastro mengendarai sepeda motor baru, bersuara nyaring, dan pakaiannya beraroma minyak ginseng mahal. "Mbah Jarot, kenapa wajahmu cemberut begitu?" seru Sastro sambil tersenyum lebar, memamerkan gigi emasnya. "Tinggallah senang, Mbah, tanah kita sedang bagus. Minggu depan kita akan buat pesta peringatan panen raya. Kau harus datang, minum arak sekali saja untuk menghangatkan badanmu." Mbah Jarot hanya menatap Sastro pelan. Pandangan itu menusuk, tapi Sastro yang tengah mabuk kegembiraan tidak merasakannya. "Tanah ini sedang bernapas, Nak Sastro," bisik Mbah Jarot pelan, suaranya seperti gesekan daun kering. "Dia menghisap darah dari tanaman, lalu memberikannya kepada kita. Tapi harganya sedikit demi sedikit kita bayar dengan jiwa." "Hah, jiwa apa, Mbah? Uang bukan jiwa, Mbah. Uang adalah nyata." Sastro tertawa, lalu menancap gas motornya, meninggalkan asap hitam yang mengepul. Mbah Jarot memejamkan matanya. Ia tahu malam itu akan segera tiba. Dan di Legetang, malam bukan waktu untuk tidur. Malam adalah saat di mana pintu neraka sedikit terbuka. Di Dukuh Legetang, ketika matahari terbenam, hening tidak pernah ada. Tidak ada ayam berkokok membangunkan orang. Sebagai gantinya, adalah suara gamelan. Musik itu tidak dimainkan di satu tempat. Ia datang dari balai desa, dari rumah Pak Lurah, dari halaman rumah Sastro, dan dari setiap sudut jalan. Namun, gamelan di Legetang bukan gamelan untuk upacara adat atau sekaten. Iramanya adalah irama yang memabukkan, cepat, kasar, dan dipenuhi gending-gending yang menggugah nafsu. Lengger. Itu adalah tarian yang paling populer. Dulu, tarian lengger adalah bentuk syukur atas panen. Para penarinya berbusana rapi, gerakannya sakral. Tapi di Legetang, gerakannya sudah berubah. Penari-penari wanita, yang disebut lengger, bergerak dengan pinggul yang bergoyang liar. Mata mereka menyipit menatap para lelaki penonton dengan tatapan mengundang. Keringat bercampur bedak muka mereka, menciptakan kilatan cahaya di bawah lampu Petromax yang berpendar kuning. Di sudut-sudut gelap, di bawah pohon besar yang rindang, meja-meja panjang diatur. Di atasnya bukan hanya teh manis atau kopi, tetapi botol-botol anggur dan minuman keras ilegal yang mengalir deras. Lelaki-lelaki desa berkumpul di sana. Mereka bukan hanya bercerita, mereka berjudi. Kartu remi dikocok-kocok, dadu dilempar di atas papan yang licin oleh tangan yang berkeringat. Uang hasil panen hari itu, yang seharusnya diberikan kepada istri untuk belanja dan menabung, kini diletakkan di meja sebagai taruhan. Tawa mereka meledak di tengah malam. Tawa yang tidak ada sopan santunnya. Tawa yang terdengar seperti suara binatang buas yang sedang mencabik-cabik mangsanya. Kalah lagi, Tukirno, canda seorang lelaki sambil menepuk pundak temannya yang sudah mabuk berat. "Istrimu di rumah tidak butuh uang beras. Beri dia secukupnya saja." Lalu suara gendang gamelan makin keras, menutupi rasa bersalah yang mungkin sempat muncul sekejap. Malam itu, kehidupan di Legetang berputar seolah tanpa ujung. Mereka merasa hari esok akan sama seperti hari ini, tanah akan mengeluarkan uang, langit akan tetap biru, dan Tuhan akan sibuk mengurus tempat lain. Mereka tidak tahu bahwa di atas kepala mereka, di puncak gunung pengamun-amun, sepasang mata yang bukan milik manusia sedang menatap dengan perasaan yang tidak suka. Untuk benar-benar memahami azab yang menimpa Legetang, kita harus menggali lebih dalam ke dalam lumpur dosa mereka. Bukan sekadar judi atau mabuk-mabukan. Ada sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang membuat para orang tua di desa tetangga menggeleng-gelengkan kepala sambil menutup telinga mereka dari mendengar gosipnya. Konon, di balik tembok tebal rumah besar para pengusaha kaya di Legetang, batas-batas moralitas telah runtuh porak-poranda.
Uang membuat mereka merasa memiliki hak penuh atas segalanya, termasuk tubuh dan kehormatan orang lain. Ada cerita yang hanya dibisikkan saat maghrib tiba tentang seorang anak lelaki bernama Kirun. Kirun adalah anak tunggal dari seorang saudagar kaya raya. Ia tampan, pintar, namun manja. Ibunya, seorang janda yang masih terlihat muda dan cantik, memanjakan Kirun melebihi batas wajar. Mereka hidup di sebuah rumah megah di ujung desa, terpisah dari keramaian. Rumah itu sering menjadi sumber desas-desus. Beberapa tetangga mengaku pernah melihat Kirun dan ibunya berjalan di kebun sayur di malam hari, saling berpegangan tangan bukan sebagai ibu dan anak, tapi seperti sepasang kekasih. Atau, ada cerita bahwa saat para lelaki sedang pergi berjudi, di dalam rumah itu terdengar suara bisikan dan tawa yang tidak lazim antara dua orang yang seharusnya memiliki batas kehormatan. Incest, hubungan terlarang antara ibu dan anak. Di mata agama, ini adalah kekejian yang tidak bisa diampuni begitu saja. Di mata masyarakat, ini adalah kegagalan total fitrah manusia. Namun di Legetang, di mana uang sudah menjadi Tuhan baru, dosa ini hanya dianggap sebagai hiburan pribadi atau sekadar rumor iseng. Tidak ada yang berani menegur mereka. Siapa yang berani menegur orang terkaya di desa? Siapa yang berani mencemooh keluarga yang memegang urusan ekonomi desa? Selain itu, ada kisah tentang para penari lengger yang tidak hanya menari. Mereka disewa untuk menghibur pria-pria yang mabuk hingga larut malam. Banyak di antara mereka yang kemudian hilang dari rumah mereka, terbawa arus kenikmatan sesaat, meninggalkan suami dan anak di rumah tanpa pengertian. Pergaulan bebas terjadi di mana-mana. Tidak ada rasa malu, tidak ada takut akan dosa. Mbah Jarot melihat semua ini dengan hati yang sakit. Suatu malam, ia mendatangi rumah Pak Lurah Darmo, pemimpin desa yang seharusnya menjaga ketertiban. "Pak Lurah," kata Mbah Jarot sambil berdiri di depan teras rumah Pak Lurah yang sedang diadakan pesta. Musik gamelan berdenting keras di belakangnya, membuat Mbah Jarot harus berteriak. "Dengarkanlah suara gunung, Pak Lurah. Dengarkan suara angin. Anak-anak kita sudah tidak lagi mengenal malu. Maksiat sudah seperti air minum. Tuhan murka, Pak Lurah. Tuhan sedang memperhatikan." Pak Lurah Darmo, yang saat itu sedang memegang segelas arak, tersenyum mengejek. Ia mendekati Mbah Jarot dengan muka merah karena alkohol. "Mbah Jarot, Mbah Jarot," katanya, memegang bahu Mbah Jarot dengan kasar. "Kau terlalu sering berdoa sampai lupa melihat kenyataan. Kita kaya, Mbah, kita makmur, ini berkat Tuhan. Jika Tuhan murka, kenapa panen kita melimpah? Kenapa hujan selalu datang tepat waktu? Kau cemas tak berguna, minumlah sedikit, lupakanlah masalah surga dan neraka. Hidup itu sekali, nikmatilah." Mbah Jarot menepak tangan Pak Lurah perlahan. Ia menatap mata pemimpin desanya itu dalam-dalam. Di pupil mata Pak Lurah, Mbah Jarot tidak melihat manusia, melainkan sosok yang dirasuki oleh keserakahan. "Kau memilih dunia yang sementara," kata Mbah Jarot pelan. "Tapi kau lupa, bumi ini berada di bumi yang maha kuasa. Tanah ini tidak akan terus berpihak pada orang yang menghinanya." Mbah Jarot pergi meninggalkan pesta itu, menyusuri jalan gelap yang beraspal batu. Di sisi jalan, ia melihat seekor anjing melolong panjang. Bukan karena kelaparan, melainkan karena ketakutan. Anjing itu berbaring di tanah, telinganya merendah ke belakang, seolah melihat sesuatu yang menakutkan di langit yang gelap pekat. Mbah Jarot menatap ke arah puncak gunung Pengamun-amun. Ada kilatan samar di antara pepohonan rindang di puncak. Bukan petir, tapi seperti lampu kunang-kunang raksasa yang berkedip tidak beraturan. "Akan datang," bisik Mbah Jarot ke angin malam. "Akan datang." Dan benar saja, tanda-tanda itu mulai menjadi nyata. Bukan hanya untuk orang-orang yang punya indera keenam seperti Mbah Jarot, tapi juga bagi seluruh warga Legetang. Namun, bodohnya mereka menganggap tanda itu adalah bagian dari musim. 2 bulan sebelum malam kelabu itu, keanehan mulai memasuki keseharian warga Legetang.
Bukan keanehan gaib yang menyerupai hantu, melainkan keanehan biologi yang menakutkan. Sudah beberapa hari terakhir, hutan di lereng Gunung Pengamun-Amun menjadi sangat bising. Biasanya, pagi hari dihiasi kicauan burung dan kicauan kutilang. Tapi kali ini, suara itu berganti dengan jeritan hutan yang kacau. Tiba-tiba saja, hamparan sawah di pinggiran desa dipenuhi oleh tamu-tamu tak diundang. Ratusan monyet ekor panjang turun dari hutan. Mereka berlarian di antara batas-batas sawah, menatap petani yang sedang membajak dengan mata yang melotot kaget. Mereka tidak mencuri padi, mereka hanya lari, melompati pagar bambu, dan terus bergerak ke arah pemukiman manusia. Sepertinya hutan kebakaran, kata seorang petani sambil menutup hidungnya dari bau badan kawanan monyet itu. Disusul oleh babi hutan. Babi-babi itu besar-besar, berdaging, namun mereka bergerak tergesa-gesa, menghancurkan pagar bambu tanpa peduli. Ada seekor rusa yang tertinggal, kaki patah tertembus duri, tapi tetap berusaha merangkak ke arah desa. Matanya penuh rasa putus asa. Sepertinya ada sesuatu yang mengejutkan mereka di hutan. Sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada anjing pemburu atau manusia. Warga desa mulai gelisah. Mbah Jarot melihat kejadian itu sebagai pertanda akhir. Binatang itu tahu, "Nak," kata Mbah Jarot pada cucunya yang sedang memberi makan ayam. "Kalau gunung mau melahirkan bencana, binatang bisa merasakannya jauh sebelum kaki manusia terasa getarannya. Ini peringatan, kita harus mengungsi." Namun, ucapan Mbah Jarot tidak mendapat sambutan. Kepala desa dan para tokoh masyarakat mengadakan rapat darurat di balai desa. Ruangan itu penuh asap rokok dan keringat. "Ini adalah musibah, tetapi kita bisa mencegahnya," seru Pak Lurah Darmo, berdiri di atas meja, memegang tongkatnya tinggi-tinggi. "Bukannya kita kabur seperti pengecut, tapi kita berjuang. Tanah bisa ditahan, air bisa dialihkan. Kita adalah manusia legetang yang kuat." Kemudian, muncullah ide yang dianggap brilian saat itu, membuat parit penahan. "Kita akan gali parit besar di lembah," seru seseorang dari kerumunan. "Antara kaki gunung dan desa kita. Kalau longsor terjadi, tanah akan tertahan di lembah itu. Desa kita aman." Ide itu disambut tepuk tangan riuh. Mereka merasa telah menemukan solusi cerdas. Seolah-olah dengan cangkul dan sekop, mereka bisa menahan amarah gunung. Mereka tidak sadar bahwa kesombongan itu lebih berat dari bebatuan yang ada di gunung. Mulailah kerja bakti besar-besaran. Ratusan laki-laki, tua dan muda, turun ke lembah. Tanah digali sedalam mungkin. Dinding parit disusun dengan batu-batu besar yang diangkat bersama-sama. Lumpurnya berbau anyir, tapi semangat mereka membumbung tinggi. Mereka tertawa, bercanda sambil bekerja. Mereka membayangkan desa mereka akan menjadi kota benteng yang tak tertembus. Mbah Jarot ikut bekerja, meskipun tubuhnya sudah lemah. Ia menggali tanah itu sambil menunduk. Ia melihat tanah yang digali itu berwarna sangat gelap, hampir hitam pekat. Ada aroma aneh yang keluar dari dalamnya, aroma seperti bau mayat yang sudah lama terkubur. "Hati-hati," bisik Mbah Jarot pada lelaki di sebelahnya. "Kita tidak sedang menggali parit. Kita sedang menggali liang lahat untuk diri kita sendiri." Lelaki itu hanya tertawa. "Ah, Mbah, kau jangan meresahkan. Lihatlah parit ini, indah bukan? Sekarang desa kita pasti aman." Saat parit selesai, diadakanlah acara syukuran. Tidak sekadar syukuran kecil. Ini adalah pesta besar. Puncak dari kebodohan manusia. Di dekat parit baru yang mengkilap basah oleh sinar rembulan, mereka membakar dupa dan menyembelih ayam sebagai persembahan untuk roh gunung, bukan untuk Tuhan. Lalu, musik gamelan dipentaskan. Bukan gamelan biasa. Gamelan itu mengalun semakin malam semakin liar, seolah memancing roh-roh untuk ikut berpesta. Malam itu, angin bertiup kencang dari arah gunung. Pohon-pohon di puncak bergerak seperti orang yang sedang menari gila. Tapi warga Legetang, yang mabuk oleh kemakmuran dan arak, tidak merasakan apa-apa.
Mereka hanya tertawa, menari, dan bersorak, menertawakan heningnya alam. Malam itu tiba, tanggal 17 April tahun 1955. Tanggal yang kini terukir dalam tugu batu yang dingin. Langit sore mulai mendung. Awan tebal berwarna abu-abu kehitaman menutupi seluruh langit Dieng. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kegelapan mutlak yang menekan atap-atap rumah. Hujan mulai turun bukan pada jam 9 malam seperti biasanya, tapi sejak asyar. Hujan itu dingin menusuk, seperti jarum es yang menusuk kulit. Pukul 10 malam, desa Legetang seharusnya mulai sepi. Tapi tidak malam ini. Pesta raksasa sedang berlangsung di balai desa. Ini malam puncak dari selebrasi kemenangan panen. Sastro, si pemuda kaya, baru saja memenangkan perjudian besar. Wajahnya merah menyala, uang berserakan di meja. Para penari lengger sedang menari di tengah kolam lumpur halaman balai, menghasilkan tarian yang liar dan vulgar. Puji Tuhan, teriak Sastro, mengangkat gelasnya ke atas. Kita adalah raja di tempat ini. Tanah ini memberi kita segalanya. Tidak ada yang bisa menyakiti kita. Di luar balai, hujan menderas. Suara petir menggelegar, membelah langit satu persatu. Suara guntur itu seperti palu godam yang dipukulkan berkali-kali ke atap rumah. Tapi musik gamelan dikeraskan untuk menandinginya. Ting, tung, bunyi gong berat itu menancapkan denyut nadi mabuk ke telinga para penonton. Mbah Jarot sedang duduk di pojok ruang tamu rumahnya. Istrinya, Mbah Sinten, sedang memintal benang di sebelahnya. Lampu minyak mereka berkedip-kedip seolah takut mati. Bah, suara itu, kata Mbah Sinten pelan. Tidak seperti suara hujan atau guntur. Seperti ada yang berjalan di atap kita. Langkahnya berat sekali. Mbah Jarot mengangkat wajahnya. Ia mematikan lampu minyak mereka agar bisa melihat keluar jendela. Di luar, hujan turun seperti tirai tebal. Tapi di kejauhan, di arah puncak Gunung Pengamun-amun, ada kilatan cahaya yang tidak wajar. Cahaya itu bukan menyambar ke bawah, tapi menyala dari dalam tanah. Cahaya biru pucat. Bumi sedang bangkit, kata Mbah Jarot dengan suara bergetar. Bumi sedang melepaskan tali pengikatnya. Pukul 2 dini hari, suasana berubah menjadi sangat mengerikan. Tidak ada suara dini hari yang biasa. Tidak ada jangkrik, tidak ada anjing menyalak. Hanya suara hujan yang rintik. Tiba-tiba, dari arah gunung, terdengar suara retakan. Suara itu rendah, sangat rendah. Getarannya terasa hingga ke lantai rumah. Bruung, suara itu bukan dari langit. Suara itu dari dalam perut bumi. Seperti tulang punggung bumi sedang patah. Seperti tali raksasa putus dan memukul bebatuan. Dan kemudian, yang paling mengerikan terjadi. Sastro dan para pemuda yang sedang mabuk itu berhenti tertawa. Mereka merasa pusing bukan karena arak, tapi karena keseimbangan mereka hilang. Lantainya miring, teriak seorang penjudi. Mereka lari keluar balai desa. Di luar, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup mereka, meskipun hidup mereka hanya tinggal beberapa detik lagi. Dari puncak Gunung Pengamun-amun, bukit itu bergerak, bukan meluncur perlahan ke bawah. Bukit itu terlepas, seperti sepotong kue yang diambil dari papan. Tanah, bebatuan raksasa, pepohonan rindang, dan segala makhluk yang hidup di puncaknya terangkat. Gravitasi seolah hilang sesaat. Tanah itu melayang, angin hujan tidak menghambatnya. Ia meluncur di udara dengan kecepatan luar biasa. Anehnya, jalur yang dilaluinya melengkung. Ia melewati lembah di mana parit penahan baru saja digali. Batu raksasa itu tidak masuk ke lembah. Ia melompati jurang yang dalam. Sungai yang mengalir di bawahnya tidak tersentuh sedikit pun. Pepohonan di lereng seberang masih berdiri kokoh. Tanah itu terbang menyeberang seperti burung raksasa, lalu mengarahkan pandangannya ke satu titik, Dukuh Legetang. Allahumma, jeritan panik memecahkan keheningan. Warga yang baru keluar rumah tidak punya waktu untuk berlari.
Mereka hanya bisa melihat dinding tanah hitam setinggi langit menutupi pandangan mereka. Lumpur itu jatuh dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Bukan suara hantaman biasa. Suaranya seperti ledakan bom atom yang sunyi. Pertama, ada ledakan udara yang meniup semua atap. Kedua, tanah itu mendarat, menghantam rumah-rumah, menghancurkan tubuh manusia, menimpa pesta pora, mengubur gamelan, dan menyegel segala dosa di dalam satu kuburan massal yang panas dan padat. Sastro tersengkel leher oleh pohon besar yang terbang bersama tanah itu. Pak Lurah Darmo tertimbun di bawah batu sebesar rumahnya saat dia sedang berlari membawa uangnya. Mbah Jarot, di rumahnya, hanya tersenyum kecil saat atapnya hancur berantakan. Ia menggenggam tangan istrinya. Ikuti aku, Sinten, kita pulang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dukuh legetang yang megah itu hilang digantikan oleh gundukan tanah baru yang datang dari puncak gunung. Hening, sama sekali hening. Hanya hujan yang terus turun, mencuci sisa-sisa dosa di atas gundukan itu. Pagi berikutnya, matahari terbit seperti biasa. Matahari tidak tahu bahwa ada 351 jiwa yang telah tiada semalam. Cahaya pagi itu menyinari gundukan tanah baru yang mengerucut di lereng gunung. Tanah itu basah oleh hujan dan berbau tanah segar. Warga desa tetangga yang tidak terkena dampak mulai berdatangan setelah kabut menipis. Mereka datang dengan cangkul, sekop, dan harapan yang menyedihkan. Mereka berharap bisa menolong sanak saudara mereka. Namun, saat mereka tiba di lokasi, harapan itu hancur. Mereka tidak melihat sisa-sisa atap. Tidak ada serpihan genting, tidak ada tiang listrik yang menjulang. Yang ada hanyalah hamparan tanah raksasa yang menutupi bekas desa. Tanah itu menutupi parit yang baru saja mereka gali, seolah parit itu hanyalah coretan di tanah yang dihapus oleh tangan gila. Di sisi kiri dan kanan gundukan itu, jurang dan sungai mengalir tenang, tidak terganggu sedikit pun. Bukti kejadian yang tidak wajar. Tanah itu benar-benar terbang, menyeberang untuk menghancurkan Legetang. Penggalian dimulai. Namun setelah menggali sedalam 1 atau 2 meter, mereka hanya menemukan bebatuan dan lumpur yang bercampur ranting. Tidak ada jenazah utuh. Lumpur itu terlalu tebal, mencapai kedalaman puluhan meter. Beberapa orang menemukan potongan pakaian robek, sepotong sandal, atau sendok yang bengkok. Tidak ada satu tubuh pun yang bisa dikeluarkan utuh. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan evakuasi. Lokasi itu ditetapkan sebagai makam massal. Sebuah prasasti sederhana didirikan. Di sini tertidur 351 jiwa warga dukuh Legetang. Hingga kini, jika kau berkunjung ke sana, kau tidak akan melihat pemandangan mengerikan seperti di film-film horor. Yang kau lihat hanyalah bukit hijau yang indah, ditumbuhi rumput liar yang menari di tiup angin. Ada tugu kecil di puncaknya, tapi warga lokal tidak berani dekat-dekat. Konon, saat malam Jumat Kliwon, atau saat hujan lebat turun seperti malam itu dulu, orang-orang yang lewat di dekat gundukan itu bisa merasakan sesuatu. Bukan suara gamelan yang ramai, tapi suara tangisan yang tertahan. Suara seperti air yang mengalir di dalam tanah, suara seperti nafas yang tertahan. Ada cerita tentang seorang pendaki yang tersesat dan masuk ke area bekas Legetang. Ia melihat dari kejauhan pendopo tua yang didirikan di atas tanah kosong. Di dalamnya, ada orang-orang duduk mengelilingi meja judi. Mereka bermain kartu, tapi kartunya adalah daun kering. Uangnya adalah daun kering. Mereka tertawa, tapi suaranya seperti angin yang masuk ke celah batu. Pendaki itu lari ketakutan. Dan saat ia menoleh kembali, pendopo itu hilang. Hanya gundukan tanah sunyi yang tersisa. Desa Legetang telah hilang dari peta. Tapi kisah tentang azabnya terus hidup. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kemakmuran tanpa iman adalah racun. Bahwa uang tidak bisa menunda kematian. Dan bahwa bumi, atas izin Sang Pencipta, bisa bergerak dengan cara yang tidak bisa diprediksi oleh akal manusia, guna menagih janji yang telah lama terlupakan. Jadi,
Jika suatu hari kau berada di Dieng, dan kau melihat bukit kecil yang terlihat berbeda dari bukit-bukit di sekelilingnya, jangan sekali-kali meremehkannya. Itu bukan sekadar gundukan tanah. Itu adalah peringatan yang tertidur di bawah rumput hijau. Sampai jumpa di ujung lorong yang lain. Waspadalah, dan jagalah hatimu. Terima kasih sudah menyimak kisah panjang ini bersama saya di Shyflash Channel. Bagi para pembaca di shyflash.com, terima kasih telah mendampingi cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini memberikan hikmah dan ketenangan, jangan lupa berikan dukungan dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan share ke teman-temanmu. Dukungan kalian adalah napas bagi channel ini. Kita berpisah di sini, sampai jumpa lagi di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.